Haleluya, selamat bertemu kembali rekan-rekan pelayan Injil GSJS Jawa Barat. Kita memasuki hari doa puasa yang ke-13. Kita akan renungkan firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-7. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada kita satu perikop ayat tentang pengabulan doa. Jadi dalam kita berdoa, selama 40 hari ini kita berdoa dengan satu keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab doa. Di dalam ayat yang ke-7 dalam Matius pasal yang ke-7 dikatakan, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah ayat yang merupakan jaminan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab doa. Dia adalah Tuhan yang ingin supaya saudara menerima segala yang baik dalam hidup saudara. Dan pada waktu kita berdoa, kita harus mengerti dasar doa kita bukan kepada dasar perjanjian yang lama, di mana kita belum menjadi orang yang dibenarkan, kita menjadi orang yang masih terpisah dari Allah, di mana kita belum mendapat bagian daripada kerajaan Allah, sehingga kita masih menjadi orang yang berseru-seru kepada Tuhan dan memohon pertolongan dari Tuhan dan tidak mendapatkan kepastian apakah doa kita dijawab. Tetapi doa kita hari ini adalah doa yang didasarkan kepada karya Kristus yang sudah selesai, karya Kristus yang sudah sempurna, dan hubungan yang Tuhan mau, seperti yang Yesus katakan di dalam ayat yang ke-11, dikatakan seperti ini. Jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat yang mengatakan di sini bahwa Ia akan memberikan yang baik. Tuhan memberikan yang baik kepada saudara. Tuhan bukan Bapa yang seperti di dunia ini. Ya, Bapa di dunia ini saja nggak ada kalau anaknya minta roti dikasih kalajengking, anaknya minta telur dikasih ular, nggak ada kan? Bapa di dunia ini saja tidak pernah ingin yang jelek buat anaknya. Nah, dasar kita berdoa, kita harus mengerti bahwa kita berdoa kepada Bapak kita. Saudara, kalau anak saya minta sama saya, dia teriak-teriak dari jarak 1 kilo gitu, seolah-olah ketakutan sama saya, takut saya marahin, takut saya hukum, pasti hati saya nggak seneng dengan punya anak seperti ini, ya. Atau kalau mau minta ngumpet di belakang pintu, tidak mau kelihatan, enggak lah. Kalau saya sebagai bapak, kalau anak saya datang kepada saya kepengen ngeliat mukanya. Ya, saya cari mana Rachel, mana Clemens, mana Ben. Saya kepengen anak-anak saya itu muncul mukanya di depan saya, deket sama saya. Kalau perlu dia nempel di badan saya. Kalau perlu dia di dalam pelukan saya atau dalam pangkuan saya. Nah, tidak perlu kita harus berdoa seolah-olah harus menggedor-gedor pintu sorga. Kita ada di luar kalau gedor-gedor, saudara, ya. Memang ada ayat di sini dikatakan, kalau kamu minta, kamu akan mendapat. Kalau kamu mengetuk, kamu akan dibuka. Artinya, ketuk pintu itu untuk mengambil bagian kita yang ada di dalam kita. Karena yang kita miliki sudah ada di dalam. Kalau kita diketuk sebentar gitu kan, pasti dibukain. Nggak mungkin nggak, karena kita tahu di dalam sudah ada yang menyediakan, ya. Dalam hidup kita, kebutuhan kita apapun itu sudah disediakan di dalam rumah perbendaraannya Tuhan. Tidak ada yang belum disediakan Kristus. Kesembuhan, damai sejahtera, sukacita, kekekalan, dan kehidupan yang berkelimpahan dan berkemenangan itu sudah ada semua di dalam Kristus. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengaruniakan segala berkat di dalam sorga buat kita semuanya. Tidak ada yang saudara minta yang itu belum Tuhan kerjakan buat saudara. Jadi dasar kita berdoa, kita harus tahu bahwa Kristus sudah mengerjakan semuanya buat kita. Jadi kalau kita minta, kita bukan minta ada di luar kerajaan dan ngetuk-ngetuk pintu kerajaan supaya dibuka, bukan. Kita sudah ada di dalam rumah Bapa kita. Kita sudah ada di dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga sudah ada di dalam kita. Jadi pada waktu kita minta, dasar kita minta seperti anak kepada Bapa. Ya. Tidak ada keraguan Bapa kita nggak akan ngasih. Ya. Saya masih ingat kalau saya masih anak kecil waktu itu, saya minta apa aja saya nggak pikirin Bapak saya
krisis apa nggak krisis, ada uang nggak ada uang, saya ulang tahun minta sepeda, dapat sepeda. Ya saya naik kelas minta dibeliin mainan robot-robotan, dapat robot-robotan. Saya kuliah saya minta mobil, dikasih mobil. Ya pokoknya saya nggak mau tahu dan saya nggak pernah meragu-ragukan bapak saya. Ya, karena apa? Karena saya tahu bapak saya sayang sama saya. Cuman itu yang saya tahu. Bapak saya kerja apa, income-nya berapa, saya nggak pernah ngerti. Yang saya ngerti cuma satu, bapak saya sayang sama saya. Dan hari ini kalau saudara berdoa, yang perlu saudara mengerti hanya satu, bahwa Bapa di sorga begitu mencintai kamu. Bapa di sorga begitu mengasihi saudara. Jika kalau saudara berdoa, berdoalah dengan sangat yakin bahwa semuanya sudah disediakan. Saudara sudah berada di dalam rumah perbendaharaan Bapa. Begitu saudara bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. Aku percaya badanku sehat, aku sembuh, aku kuat, aku segar, aku awet muda, aku diurapi. Ya, saudara tidak perlu ada keraguan seperti anak yang minta telur, nggak perlu ragu-ragu bapaknya kasih apa enggak. Karena firman Tuhan katakan, kalau kamu yang jahat bisa memberi yang baik, apalagi Bapamu di sorga, Ia akan memberikan hanya yang baik kepada yang meminta kepadanya. Hari ini kita harus senang untuk duduk dekat dengan Tuhan. Sementara ada polisi kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar, PSBB ini, kita semua dirumahkan, dikarantina. Tetapi ini merupakan saat yang indah, karena yang saudara inginkan supaya duduk di kaki Tuhan, bisa bersekutu dengan Dia, menikmati firman-Nya, belajar firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Kita semakin mendekat dengan Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, semakin kita mengenal kasih Tuhan. Dan waktu kita fokus kepada karya Kristus yang sudah sempurna, saudara berdoa minta apa saja, seperti Maria, Tuhan katakan, kamu mendapat yang terbaik karena kamu sudah memilih yang terbaik, yaitu untuk duduk dekat dengan Bapa. Dan saudara, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kita didudukkan bersama-sama dengan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Kita didudukkan bersama Kristus di sorga. Posisi kita duduk dengan Dia, kita dekat dengan Dia, kita berada bersama dengan Dia. Mazmur 91 dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang dilindungi di tempat yang maha tinggi. Artinya apa? Kita duduk di sorga bersama-sama dengan Dia. Kita ada dalam tempat yang paling aman. Ya, virus corona yang sekarang mewabah di mana-mana, janganlah membuat kita jadi takut. Tetapi saudara harus penuh keyakinan bahwa Kristus sudah mengalahkan virus corona. Virus corona juga sudah dikalahkan bersama-sama dengan semua penyakit yang lain yang sudah dikalahkan Kristus. Dan bersama-sama dengan segala makhluk yang dapat disebut di muka bumi ini, semuanya sudah ditaklukkan oleh Kristus. Dan mari kita berdoa dengan iman, pengharapan bahwa Kristus sudah mengerjakan yang kita butuhkan, sudah disediakan. Karena kita berdoa kepada Bapa yang mengasihi kita. Waktu engkau berkata, terima kasih Tuhan, aku dicintai, aku dikasih, aku diperkenan. Dan saudara panjatkan doa saudara, maka Allah akan mengabulkannya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Bahwa kebenaran Engkau mengabulkan doa, bukan didasarkan kepada perbuatan baik kami, kepada kesucian kami, kepada kekudusan kami, kepada usaha upaya kami, tetapi sepenuhnya pengabulan daripada doa-doa kami sudah Tuhan jamin dengan karya Kristus yang sempurna. Ketika Engkau menjadikan kami anak-anak Allah, ketika darah-Mu menyucikan, menguduskan, membenarkan kami, ketika Engkau bangkit dari antara orang mati untuk menguduskan, membenarkan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, biarlah kami yakin, kami berdoa meminta kepada Bapa yang pasti memberikan yang baik kepada kami. Aku berdoa buat semua rekan-rekan pelayan Injil GSJA di Jawa Barat. Biarlah di situasi seperti sekarang ini,
mereka menjadi semakin intim melekat kepada Tuhan. Biarlah waktu-waktu ini menjadi waktu